Regulator gas milik Anda mengalami hal yang sama seperti ini saat penggantian gas, tetapi yang sebelumnya normal-normal saja tetap begitu diganti tabung gas, kenapa tidak mengalirkan gas? Tertera di petunjuk meteran gasnya tidak menunjukkan bahwa gas tersebut mengalir. Apakah regulatornya yang rusak atau ada permasalahan yang lain? Oke, simak tetapi setelah yang lewat berikut ini ya. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Nah, seperti ini nih, ini gas baru tapi tidak mengalirkan gas saat dipasang regulator ya. Oke, di seperti ini tuh permasalahannya, jangan langsung menyimpulkan regulator yang rusak. Sayang, beli regulator lagi ya. Ini sebetulnya centilan ini tuh tidak sampai ke klep yang ada di gas ini. Tetapi tidak sampainya tersebut ya, bukan berarti regulatornya yang rusak, karena di gas yang sebelumnya normal-normal saja gitu. Kalau di gas yang sebelumnya normal-normal saja, begitu diganti gas baru tidak mengalirkan gas, malah ada bermasalah lah intinya gitu ya. Berarti permasalahannya itu di klep yang ada di kepala gas, di kepala tabung ya. Nih kita akan mencobanya nih seperti ini. Kita ganti saat ganti tabung baru ya, karena gasnya sudah habis, terus kita beli baru, dia punya gasnya nih, tidak mau mengalirkan gas ya, tetap di nol. Ini berarti gas tidak keluar ya melalui regulator tersebut. Hal seperti ini tuh bukan permasalahannya di regulator, bukan, karena di gas yang sebelumnya yang sudah habis itu normal-normal saja gitu ya. Jangan sampai menemukan kendala seperti ini, beli regulator lagi. Padahal yang bermasalahnya di klep, di tabung gasnya gitu. Nah, jadi ini tuh tidak sampai gitu kan. Di gas yang sebelumnya ini tuh sampai, di gas yang berikutnya tidak sampai. Jadi yang salah mana? Ya kepala gas ini apa? Klep ini, dudukan ini yang bermasalah. Ya, membuatnya ini tuh tidak sama, sedikit selisih aja bermasalah. Jadi bukan di regulatornya ya, karena regulator yang sebelumnya kan normal-normal saja gitu ya. Nah, jadi cara mengatasinya seperti apa gitu ya, jangan sampai dibalikin lagi ke tabung gas, ke tempat gas gitu ya, untuk menukar ya. Ini kita pergunakan batang korek api. Kita ambil satu batang korek api ya. Lalu batang tersebut ya, batangnya, kayunya ya, kita potek. Patahin, bisa pakai pisau, bisa pakai tang gitu ya. Panjangnya sesuai diameter dia punya tempat klep itu yang ada seal merah itu, yang oranye itu ya. Panjangnya seperti itu nih. Seperti ini saya buatkan seperti ini nih patahannya ya. Dari batang korek api kita masukkan ke klep itu. Tapi kalau kita masukkan secara langsung, itu biasanya tidak tepat di centilannya, di atas centilannya. Kadang-kadang jatuh ke sampingnya. Kalau jatuh ke sampingnya diulang ya. Karena percuma kalau jatuh ke sampingnya ya tidak sampai juga gitu. Jadi ini fungsinya ya untuk meninggikan dia centilan klep ya. Nah, kalau saya suka ini batang bekas sate ya, atau lidi apapun ya, kita kasih perekat ya. Perekatnya jangan terlalu lekat-lekat banget, nanti tidak bisa jatuh lagi di dalamnya gitu. Jadi saya pakai lem ini apa, nasi ini ya, pakai nasi saya juga ini. Jadi si patahan korek apinya tuh yang kayunya itu yang habis dipotek gitu ya,
kita tempelin gitu di lem dari nasi tersebut gitu ya. Nah seperti ini kan kita tidak jatuh-jatuh kan. Cuman permasalahannya kalau terlalu lengket juga sulit untuk dijatuhkan gitu, dijatuhkan tepat di punya klep tabung gas gitu. Nah ini kan klep tabung gas nih yang nyentilan ini. Ini si batang dia punya patahan korek ini harus tepat di atasnya dia gitu. Jangan sampai jatuh ke sampingnya ya percuma gitu. Jadi pemasangannya ini harus tepat di atas klepnya si batang korek api tersebut, kayu korek api tersebut. Nah ini saya juga terlalu lengket nih ya. Jadi agak sulit untuk istilahnya untuk supaya jatuhnya. Sebetulnya jangan terlalu lengket ya. Kalau bisa yang pentingnya saat kita diriin si batang itunya tidak jatuh tapi mudah dijatuhkan gitu istilahnya. Ini sebentar ya saya jatuhkan supaya tepat. Nah ini udah tepat nih. Si patahan korek api tadi, batang korek api, kayu korek api udah tepat berada di atasnya klep. Dia punya gas ya. Kalau kurang tepat kita bisa geser-geser sedikit. Kalau jatuh ulangi ya. Kalau jatuh di dalam ulangi ya. Karena akan percuma gitu ya. Nah, seperti itu kalau permasalahannya ganti gas kok tidak mau keluar ya. Nah, atau bisa juga direkatkan di sini kalau bisa ya. Kalau bisa si batang korek apinya jangan sampai menutupin lubang regulator itu tuh. Di pinggirannya aja sedikit. Bisa pakai sedikit aja di power glue si batang korek api tersebut, sedikit dikasih power glue juga bisa gitu. Karena kenapa tidak dipermanen? Takutnya besok-besok kepala klep gasnya itu normal kembali gitu ya. Yang ini yang enggak kebagian yang enggak normalnya ya. Saya rasa ini ada selisih sedikit nih waktu pembuatan dia punya klepnya ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba dengan udah jelas ya. Ada ganjelan di dalamnya karena untuk menambahkan sedikit gitu ya. Menambahkan ketinggian dia punya klepnya supaya nanti ketusuk ketekan sama regulator bisa mengalirkan gas. Nih kita coba pasang ya. Kita perhatikan nih, kita pasang. Nah. Aduh, tidak kesot ya. Nah, ini gasnya udah ngalir. Ya, di jarum meterannya udah menunjukkan ke posisi penuh gas nih ya. Jadi bukan regulatornya yang bermasalah, tetapi klep gasnya yang bermasalah ya. Coba aja besok-besok begitu ganti gas tanpa diganjel bisa gitu ya. Begitu berikutnya lagi harus diganjel lagi gitu kan. Itu permasalahannya sebetulnya klep gasnya yang membuat klepnya gasnya itu yang sedikit kurang teliti. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kependekan. Jadi kepala gasnya itu regulator yang untuk menusuk dia punya klepnya tidak sampai ya. Jadi jangan sampai menyalahkan dia punya regulatornya ya. Sayang ketika gas tidak mengalirkan, beli lagi regulator gitu ya. Dengan sekarang bisa diganjel, belum tentu besok harus diganjel ya. Harus diganjel ditambahin tersebut belum tentu. Soalnya ini yang pengalaman yang sering saya alami ya. Sekarang beli gas yang sekarang harus diganjel karena tidak mau mengalirkan gas gitu ya saat dipasang regulatornya. Begitu yang sekarang ini yang diganjel itu habis gasnya, sudah pemakaian habis gitu ya. Kita beli lagi baru. Tanpa diganjel bisa gitu kan. Nah, berarti kan dengan seperti itu kita sudah bisa menyimpulkan di mana sih kesalahannya ya. Berarti bukan di regulator gas, bukan di regulator yang kita miliki yang bermasalah, tetapi yang bermasalahnya itu di klep. Centilan klep punya tabung gas tersebut sebagian ada yang istilahnya saat produknya itu kependekan, sebagian ada yang normal. Pas giliran yang sebagiannya itu kita dapatkan, yang sebagian pendek itu kita dapatkan, pasang regulator tidak mengalirkan gas.
Begitu gas besok habis, pas kebetulan dapet yang klepnya normal, tanpa diganjel pun normal kembali. Regulator tersebut mampu mengalirkan gas saat dipasang. Oke, itu saja ya informasi dari kami. Semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah mensupport channel kami. Semoga kita semua, ya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.